Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Pakaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum perlindungan perempuan dan anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 17 RUU penghapusan kekerasan seksual. Bunyi dari pasal 17 tersebut yaitu pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf F adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Baik, selanjutnya adalah analisis dari pasal 17 tersebut. Analisisnya yaitu pemaksaan perkawinan menjadi salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS yang diatur dalam Undang-Undang tentang TPKS. Pelakunya pun bisa dipidana hingga 9 tahun penjara. Salah satu jenis TPKS itu diatur dalam pasal 10 di mana setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. RUU penghapusan kekerasan seksual akan mengisi kekuasaan hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan sekaligus memperbarui bentuk pemidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. RUU PKS akan melengkapi jenis kekerasan seksual yang belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, RUU PKS menguraikan jenis 9 tindak pidana kekerasan seksual, namun dalam hal ini juga mengatur persoalan pemaksaan perkawinan berdasarkan RUU penghapusan kekerasan seksual pasal 11 ayat 2 huruf F bahwa pemaksaan perkawinan merupakan jenis dari bentuk kekerasan seksual. RUU penghapusan kekerasan seksual di dalam naskahnya lebih mengedepankan perlindungan, pencegahan dan rehabilitas pada korban. RUU penghapusan kekerasan seksual hanya mencakup ruang lingkup umum dalam kebebasan setiap individu tanpa adanya kehendak orang lain yang memaksa mengikutinya. Hal ini sesuai dengan konteks kebebasan dalam hak asasi manusia yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, serta setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Baik, selanjutnya yaitu analisis catatan tahunan 2021. Di analisis catatan tahunan ini saya mengambil materi tentang kekerasan di ranah personal atau KDRT. Di sini saya mengambil satu kasus tentang KDRT, yaitu kronologi kasus pasangan suami istri yang bernama Karsiwen, seorang ibu rumah tangga yang berumur 30 tahun yang beralamat di Ngablak Indah RT 0104 Kulon Kecamatan Genuk Semarang. Mereka dan suaminya Kasmijan yang berumur 43 tahun. Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak 14 tahun terakhir hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi. Setiap kali pulang ke rumah mereka selalu bertengkar dan dampaknya mereka tidak lagi tinggal serumah. Puncaknya pada Sabtu 12 November 2011 sekitar pukul 8:15. Kasmijan mendatangi Karsiwen dengan marah-marah dan langsung melakukan penganiayaan. Setelah puas menghajar menggunakan balok kayu, menendang dengan sepatu, menginjak dan membenturkan kepala korban hingga tak berdaya, Kasmijan pergi begitu saja meninggalkan Karsiwen. Selanjutnya adalah analisis
tentang kasus tersebut. Analisisnya itu sejumlah pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tak jarang perempuan menjadi korban KDRT. Seperti halnya yang terjadi dan dialami oleh Ibu Karsio. Melihat maraknya kekerasan tersebut, Komnas Perempuan mengajak semua pihak meningkatkan perlindungan dan layanan kepada korban KDRT yang berpusat pada korban dengan berbasis pada haknya korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan atas ketidakberulangnya kekerasan tersebut. Mengajak pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk terus mensosialisasikan KDRT sebagai tindak yang harus dihentikan dan memperbaiki tradisi ataupun praktik-praktik budaya yang masih menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT berdasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW untuk menghapuskan diskriminasi dan mengakui ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan atau suami istri sebagai akar masalah KDRT. Adapun juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan review terhadap PP nomor 4 tahun 2006 tentang kerjasama pemulihan dan pengeluaran sejumlah peraturan pelaksana lainnya agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dapat diimplementasikan secara optimal. Perlu juga dipahami bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan itu seharusnya bisa mendorong masyarakat untuk menanami tentang hak-hak perempuan dan hak-hak korban KDRT. Pada dasarnya, pelindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa disingkat KDRT seperti yang dialami Ibu Karsioen ini bertujuan memberikan rasa aman kepada korban, terutama pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Selain itu, seorang korban seperti Ibu Karsioen ini juga akan mendapatkan hak-hak tertentu seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 5 Esto Rahmi dalam Fanani dalam wawancara penting membangun perspektif gender di kalangan penegak hukum. Dan adapun juga pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban-korban seperti diketahui kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Ketentuan undang-undang tersebut telah mengatur sejumlah delik pidana yang dapat terjadi dalam tindakan KDRT. Dengan demikian, dalam hal ini terkait korban dalam tindakan pidana KDRT berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5, 6, dan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10 dijelaskan hak-hak korban KDRT yang terdiri atas 5 macam hak, diantaranya perlindungan dan pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial atau pihak lainnya. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari materi hukum perlindungan perempuan dan anak. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.